Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, Bartimeus adalah sosok yang patut untuk kita teladani. Sekalipun dia adalah seorang yang buta, yang tidak berdaya, namun di tengah-tengah ia memiliki keterbatasan fisik. Ia bukanlah seorang yang mudah putus asa. Ia bukanlah seorang yang mudah untuk mengundurkan diri ketika berhadapan dengan penolakan. Saya mau mengatakan bahwa dengan mata rohaninya, sekalipun ia buta dengan mata jasmani, namun ia dapat melihat kebesaran kuasa Tuhan. Pengharapannya tertuju kepada Yesus ketika ia mengetahui bahwa orang yang datang ke kotanya adalah Yesus dari Nazaret. Dan apa yang diungkapkan oleh Bartimeus adalah pengakuan iman pertama, Yesus anak Daud. Di balik perkataan Bartimeus, saudara-saudara, ia mau mengungkapkan tentang pengharapannya yang besar akan penggenapan janji Allah, tentang kedatangan Sang Mesias yang akan membebaskan semua orang yang ada di dalam tekanan. Karena itu sekali lagi, Bartimeus menjadi sosok yang patut kita teladani. Di tengah-tengah keterbatasan fisik yang ada padanya, namun ia mempunyai iman yang besar. Saudara-saudara, tidak mudah bagi Bartimeus memang untuk mewujudkan harapannya bertemu dengan Yesus. Sebab bukan hanya persoalan keterbatasan fisik, tetapi penilaian orang kepadanya karena ia hanyalah seorang buta dan hanya bisa duduk mengemis, menanti uluran tangan orang-orang yang lewat di hadapannya. Tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan dari seorang yang buta. Apa yang bisa kita harapkan dari seorang yang tidak berdaya seperti ini? Karena itu untuk melibatkan dia di dalam persekutuan menjadi beban bagi orang yang memiliki tubuh yang normal. Ia hanya menyusahkan. Ia hanya menghambat kelancaran pelayanan. Itu penilaian orang. Tetapi faktanya, Bartimeus justru mata imannya begitu terang melihat kuasa Tuhan yang ada di depannya. Karena itu ia berteriak, mengungkapkan pengakuan imannya, Yesus anak Daud. Dan di balik pengakuannya itu, ia berharap janji Tuhan bisa digenapi, bahwa orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang tuli dapat mendengar, orang-orang yang ada di dalam tekanan akan mengalami kelepasan. Harapannya itulah yang diungkapkan dalam satu kata, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah aku. Saudara-saudaraku, semakin Bartimeus dilarang untuk berteriak, semakin kencang ia mengungkapkan pengakuannya. Semakin ia ditekan untuk tidak bersuara, semakin ia dengan lantang menyuarakan suara keyakinannya, suara imannya bahwa Yesus adalah anak Daud. Nah, ini sekali lagi saudara-saudara menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang hidup dalam kondisi zaman sekarang ini. Bahwa jangan pernah kita berhenti
berseru kepada Tuhan walau keadaan tidak memungkinkan kita untuk melakukan hal tersebut. Jangan pernah padamkan semangat doamu walau keadaan tidak bersahabat dengan engkau. Jangan surutkan perjuangan imanmu cuma karena beratnya tantangan menghadang kehidupanmu. Percayalah bahwa kesetiaan kita dalam doa dan mencari Tuhan sama seperti yang dialami oleh Bartimeus akan melapangkan jalan bagi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu dialami oleh Bartimeus ketika ia terus-menerus berseru, "Yesus anak Daud, kasihani aku." Maka Yesus mendengar teriakannya, lalu menyuruh orang banyak untuk menyampaikan pesan bahwa engkau dicari oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua yang patut kita teladani dari seorang Bartimeus, yakni ia menanggalkan jubahnya dan berlari untuk menjumpai Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan simbolis untuk meninggalkan segala beban yang menindih kehidupan, bangkit di dalam iman untuk memandang kepada Tuhan. Persoalan yang menindih kehidupan akan semakin berat jikalau kita terus terkungkung di dalamnya tanpa memandang kepada Dia. Inilah yang dilakukan oleh Bartimeus, sehingga ia menanggalkan jubahnya dan bersegera untuk datang menjumpai Yesus. Dan Yesus pun menawarkan, "Apakah yang engkau minta supaya aku perbuat kepadamu?" Bartimeus menyampaikan apa yang paling prinsip dalam hidupnya yang ia butuhkan. "Tuhan, aku ingin melihat." Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang ada di dalam persoalan, kita sedang ada di dalam pergumulan. Bisa jadi kita sedang dalam kelemahan tubuh, dan dokter sudah memvonis bahwa umur kita tidak panjang lagi akibat penyakit yang kita derita. Bisa jadi usaha kita hancur, dan banyak orang telah memprediksi bahwa kita tidak bisa bangkit-bangkit lagi. Dan masih begitu banyak persoalan dalam kehidupan. Mari pandang semangat yang dipertontonkan oleh Bartimeus. Ia bangkit dari keadaan keterpurukan. Ia memandang kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan baginya sehingga segala persoalan yang ia alami pasti terselesaikan.